Salam, selamat malam saudara-saudaraku dimanapun saudara berada. Saya kembali menyapa saudara-saudara pendukung setia Inkatu Channel dalam setiap video renungan harian. Saya berdoa buat saudara-saudara dimanapun saudara berada, agar kita semua tetap sehat-sehat dalam lindungan Tuhan. Pada malam hari ini, sebelum kita beristirahat, saya mengajak saudara-saudara untuk kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 1-23. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam setiap kegiatan aktivitas yang sudah kami lakukan sepanjang hari ini. Dan di malam yang indah ini ya Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami mau merenungkan firman-Mu, karena kami tahu firman yang kami renungkan setiap hari itulah yang akan menguatkan dan meneguhkan iman kepercayaan kami di dalam mengikuti Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Amin. Saudara-saudara, dalam kitab Tawarik, silsilah bangsa Yehuda ditulis dalam pasal yang kedua. Dan silsilah itu mendahului silsilah Raja Daud yang ditulis dalam pasal yang ketiga. Dan di pasal keempat ini pun kembali dituliskan tentang silsilah Raja Daud. Melalui garis keturunan itu, kita dapat belajar banyak tentang tempat-tempat yang sangat penting. Misalnya Bethlehem. Bethlehem merupakan kota kelahiran Raja Daud, yang nantinya juga akan menjadi kota kelahiran Mesias. Hal ini dengan jelas dalam ayat yang keempat dan ayat yang ke-22. Begitupun kota Yabes. Yabes adalah nama kota yang berasal dari seorang tokoh yang terus berseru kepada Tuhan, memohon berkat yang melimpah atas kotanya atau atas negerinya. Dan berkat itu pun melimpah atas kota atau negeri yang didoakan itu. Dan karena hal itu, Yabes menjadi panutan bagi banyak orang Israel untuk tetap setia dan berdoa kepada Tuhan. Hal ini dengan jelas dalam ayat yang ke-9 sampai 10. Selain dari itu, ada juga Tekoa, Zif, dan Estemoa yang akan turut berperan dalam pemulihan wilayah Israel. Dan silsilah inilah menunjukkan bahwa janji Allah yang begitu sangat nyata seperti tanah, kota, dan tempat. Bagi bangsa Israel, umat yang menyembah Tuhan dan mendapat perkenanannya dan kepulangan ke negeri asal mereka, bukan hanya untuk membangun kembali tempat tinggal dan mendapatkan berkat itu, tetapi juga berarti bangsa ini juga harus menghidupi kembali janji-janji Allah dan mewujudkan kerajaannya di atas bumi. Dari firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini, walaupun mungkin kita begitu sangat jauh dengan tempat-tempat yang kita pelajari pada malam hari ini secara fisik, tetapi kita sebagai umat Tuhan, kita pun menghidupi warisan kerajaan Allah. Janji Tuhan juga menyertai kehidupan kita. Memang kita perlu membuka mata rohani agar kita terus melihat janji Tuhan yang begitu sangat nyata di dalam kehidupan kita.
seperti tanah, kota, tempat, ataupun juga sebagai keluarga, studi, pekerjaan, atau karir dan cita-cita yang kita harapkan. Dari sini banyak orang yang kadang mengira atau berpendapat bahwa menghidupi janji Tuhan berarti kita dipisahkan dengan kehidupan rohani dan duniawi. Dan kehidupan rohani diperlakukan secara sakral, sedangkan aspek kehidupan duniawi dianggap sangat sepele. Namun kerajaan Allah tidak membedakan kehidupan rohani maupun kehidupan duniawi, karena hal-hal itu sangat nyata seperti tanah, kota, dan tempat tidak lantas dianggap duniawi, melainkan juga masuk ke dalam lingkup kehidupan dalam janji Tuhan. Memang spiritualitas kita atau kehidupan rohani tidak dibatasi oleh berbagai hal fisik, seperti tempat, kota, tanah, waktu, dan lain sebagainya. Tetapi fisik tentang janji Tuhan mencakup banyak hal-hal fisik maupun rohani di dalam kehidupan kita. Jadi, marilah kita terus hidup setia kepada Tuhan dalam berbagai situasi dan keadaan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengingat bahwa kita memuji dan menyembah Tuhan, kita tidak dibatasi oleh situasi dan waktu dan lain sebagainya. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman yang sudah kami pelajari pada malam hari ini ya Tuhan. Kami mendapatkan berbagai macam hal yang sangat penting di dalam kehidupan rohani kami. Hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Kami tidak dibatasi oleh waktu dan keadaan. Tetapi dimanapun kami berada, kami diajarkan agar kami selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Dan malam hari ini kami akan beristirahat. Tuhan, Engkau yang menolong kami. Jauhkan kami dari berbagai macam gangguan, apapun itu ya Tuhan. Dan hanya kepadamu ya Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.